Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah dua kenikmatan. Dua kenikmatan ini biasanya disepelekan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah menyatakan nikmatani makpunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang biasanya disepelekan. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah wal faroh, kesempatan. Kesempatan untuk bisa ketemu dalam bulan suci Ramadan tahun ini adalah kesempatan yang luar biasa. Mungkin kita nggak percaya, barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sedikit pun bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Soalnya bentuk syukur dalam ajaran Islam itu adalah syukrul abdi jami'a ma'amanallah ila ma'kuli qali ajri. Syukur itu adalah membenargunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Saat ini adalah kesehatan dan kesempatan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk itu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, ada beberapa hadis yang intinya sama. Satu sisi menggunakan ja'akum, ada lagi yang menggunakan dalam hadis lain itu dikatakan atakum Ramadana syahrul mubarak. Telah datang kepadamu yaitu Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Ulama mengartikan berkah itu adalah yaitu kebaikan yang berkesinambungan. Sehingga Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan yang namanya berkah atau barokah itu adalah ziyadatul khair ala kulli syai'. Yaitu bertambahnya kebaikan terhadap sesuatu. Artinya disebut sesuatu itu yang barokah atau berkah. Itu paling tidak, seandainya sesuatu itu sedikit, maka terasa banyak. Karena itu Ramadan itu meskipun amalan kita itu hanya 1 bulan, tapi mempunyai makna yang luar biasa dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di sisi yang lain yang disebut dengan barokah itu adalah sesuatu yang mempunyai manfaat. Makanya apa saja yang kita lakukan, kalau itu barokah berarti mempunyai manfaat. Ilmu barokah berarti ilmu bermanfaat. Harta itu barokah kalau harta itu apa? Bermanfaat. Artinya bermanfaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan yang paling penting yang disebut dengan barokah itu adalah
Bukan hanya ziyadatul khair, tapi tuzidukum fitoah. Barokah itu adalah yang menjadikan kita, mengantarkan hidup kita, atau apa saja yang kita dapatkan, itu kalau bernilai barokah, itu mengantarkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya apa? Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah harta, harta ini mengantarkan kita menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dikasih oleh Allah ilmu, barokah, berarti dengan ilmu ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Sebaliknya, kalau ilmu atau harta benda atau siapa saja yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, mohon maaf, berarti itu belum disebut barokah. Jadi inti daripada keberkahan atau barokah itu adalah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Makanya Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, berarti harus bisa menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah. Nah, salah satu bentuk keberkahan daripada Ramadan ini adalah puasa Ramadan bukan hanya menjadikan diri kita untuk bisa menahan lapar dan dahaga, tapi menjadikan kita menjadi pribadi yang jujur dan mempunyai kesalehan sosial. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Artinya dilakukan amalan itu mempunyai kepentingan terhadap dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Apa katanya Allah? Wa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Berarti orang ketika berpuasa itu tidak ada yang bisa melihat kecuali dirinya sendiri dan Allah. Makanya sampai Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Makanya pahala puasa itu tidak bisa dihitung. Saking apanya ini? Saking banyaknya. Jadi kalau pahala sodako, pahala sholat, mohon maaf, pahala haji, atau pahala-pahala yang lain, itu bisa dihitung. Kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000, bisa dihitung. Tapi kalau puasa, itu pahalanya nggak bisa dihitung. Karena itu, puasa ini menjadikan kita mempunyai integritas. Apa itu? Kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu, mohon maaf, yang dilarang oleh Allah ketika puasa. Mengapa? Karena ada keimanan dalam diri kita yang mencegah. Contoh yang nyata, ada minuman, ada makanan, siang hari itu halal kita makan. Memang makanan itu halal. Tapi mengapa kita kok nggak mau? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, perasaan merasa diawasi oleh Allah inilah yang disebut dengan integritas. Dengan kata lain, kita terjemahkan dalam kehidupan kejujuran seseorang. Jadi kejujuran itu bukan karena, mohon maaf, bukan karena orang itu pandai, bukan. Kejujuran itu karena ada keimanan dalam dirinya. Orang yang beriman, insya Allah pasti akan jujur. Sampai suatu saat Rasulullah mengatakan, la dina liman la amanata lahu ala sholata lahu ala zakat. Tidak disebut orang itu, mohon maaf, beriman kalau dia tidak bisa menjaga amanah, kan gitu. Tidak ada sholat baginya, tidak ada zakat baginya. Ini menunjukkan bahwasanya kejujuran seseorang itu tidak bisa dilakukan kecuali karena faktor keimanan. Makanya ayat yang mewajibkan kita puasa itu dimulai dengan kata-kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Gak mungkin orang itu bisa melakukan puasa kalau tidak didasari apa? Iman.
Iman itulah yang menjadikan seseorang itu berpuasa ini mempunyai sifat jujur. Jadi kesalehan pribadi seseorang itu karena ada keimanan itu. Keimanan itu akan tumbuh kalau kita melakukan puasa. Jadi puasa itu akan menyebabkan tebalnya keimanan dalam diri kita. Katanya Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqus. Dengan iman itu akan bisa seseorang itu bisa turun, bisa apa? Naik. Puasa itulah akan menjadikan iman kita menjadi iman apa? Naik. Dengan naiknya iman, maka kejujuran dalam diri kita itu akan terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, puasa Ramadan akan membentuk seseorang mempunyai kesalehan sosial. Apa itu kesalehan sosial? Semua ibadah itu memang mempunyai hikmah. Artinya mempunyai, bahasa kita itu makna spiritual. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan sosial. Puasa salah satu ibadah yang mempunyai makna sosial. Bentuk daripada tujuan ibadah puasa itu apa dalam Al-Quran? La'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? Menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya puasa kita itu membentuk pribadi takwa dalam diri kita. Nah, pribadi yang takwa ini dijelaskan oleh Allah secara sederhana ada di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman, wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mencari ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Surga itu diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada 3 bentuk kesalehan sosial yang kita wujudkan hasil daripada puasa, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Jadi bentuk pribadi takwa itu atau indikator orang yang bertakwa, orang yang puasanya berhasil atau puasa kita menjadi pribadi yang takwa ini ada 3. Yang pertama adalah yunfikuna alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra'i. Artinya kesalehan sosial itu dibentuk, wujudnya adalah bentuk rasa empati. Apa empati itu? Ada kepedulian terhadap sesama. Makanya puasa itu sebenarnya endingnya itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang suka berbagi. Nah, kalau puasa itu tidak menjadikan diri kita menjadi pribadi yang suka berbagi, punya empati, punya kepedulian sosial, ya nggak ada apa-apanya puasa kita. Pertanyaannya adalah, 1 hari sudah kita melakukan puasa, kira-kira puasa kita sudah menjadi kita pribadi takwa apa belum? Indikatornya cuma 3. Yang pertama tadi apa? Punya rasa empati, punya rasa berbagi. Bentuknya apa? Yunfikuna fisarroi wadharroi. Ada kepedulian sosial baik dalam keadaan ada atau tidak tetap. Artinya apa? Selama Ramadan ini tidak sedikit pun, mohon maaf ini, lepas untuk bersedekah atau berinfak. Kalau sudah, itulah wujud pribadi takwa. Apa itu saja? Belum, masih ada 2. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Artinya orang yang berpuasa itu orang yang bisa menahan dirinya dari pengaruh hawa nafsu. Artinya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Bentuknya apa? Bisa menahan diri dari marah-marah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kira-kira 1 hari puasa ini sudah bisa menahan marah belum? Halo? Ya, kalau belum, ya belum berhasil puasa kita. Tapi nggak usah khawatir, masih ada beberapa hari ke depan, ya kan?
Ini test case saja, 1 hari ini tadi. Sudah 2 hari kita ya? Sudah 2 hari. Ini tes case saja, dicek aja. Kayaknya saya tadi belum ya. Berarti besok saya harus bisa menahan marah. Yang terakhir, yang ketiga, apa katanya Allah? Bentuk ketakwaan seseorang sebagai satu bentuk kesalehan sosial itu adalah wal afina aninnas. Jadi puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa. Wujud nyata pribadi takwa itu adalah tidak punya masalah dengan orang. Halo? Artinya apa? Kita nggak punya masalah dengan orang. Itulah orang yang bertakwa. Loh, aku dibuat masalah. Ya silakan buat masalah, tapi jangan nggak usah ikut masalah gitu loh. Biarlah mereka bermasalah. Soalnya apa? Kata-kata wal afina aninnas itu kata-kata yang luar biasa. Kalau orang salah minta maaf wajar, Pak. Tapi kalau ada orang memaafkan kesalahan orang lain, wah itu yang luar biasa, di luar kewajaran. Makanya saya artikan, bentuk kepedulian sosial kita melalui puasa ini adalah tidak punya masalah dengan orang lain. Pertanyaannya, hari kedua ini masih punya masalah atau tidak mempermasalahkan orang lain, apa masih jadi masalah? Oh, kita yang masalah sedikit itu masalah. Loh, aku digarai. Ya silakan garai, gak apa-apa. Pokoknya kita gak usah ikut. Terus gak garai bisa. Bu, kira-kira hari kedua ini sudah masih bermasalah nggak dengan orang? Masalah penuh. Tolong, hidup kita akan bahagia kalau kita tidak punya masalah dengan orang. Selama kita masih punya masalah dengan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.